Bakat ini ya seperti yang lalu juga kita bisa lihat ya, seperti Abu Mahruzar itu ya, seorang kafir yang saat itu Bilal azan dia teriak-teriak ngikut-ngikut kan gitu, tapi suaranya enak, kebetulan suaranya itu enak dia ya, suaranya sedap begitu ya, cuma dia ngejek waktu itu ya, Bilal Allahu Akbar, Bilal pun Allahu Akbar, dia teriak-teriak begitu ya, tapi bukan maksudnya dia mau azan, dia mengejek. Dipanggil Rasul, sini dulu kata Rasulullah ya, suaramu bagus, coba bikin begini kata Rasulullah. Mula-mula dia takut karena dipikirnya Rasul itu mau membunuh, mau apa dia. Rasul ini kan dikatakan ya bahwa aku diutus bukan untuk menzolimi, tapi aku untuk menjadi pengajar, pendidik kata Rasulullah. Nah inilah dia, ketika dia dekat itu dia bikin, maka Rasul sapu dadanya, dia tenang rasanya ya, dia mulailah azan dengan bagus. Nah, sudah bagus ditempatkan Rasul lah, kau nanti azan di sini ya. Sejak itulah dia azan menjadi orang yang muazin di Makkah, karena Bilal azan muazin di Madinah. Nah ini kalau kita lihat itu usianya waktu itu 16 tahun. Sama seperti kita lihat ya, betapa keinginan besar Zaid bin Sabit untuk ikut perang. Ya pengen kali dia ikut perang, tapi Rasul tidak mengizinkan. Ya, ternyata Zaid ini orang tulisannya itu bagus, dan memang untuk menulis memang dia rajin dan punya kemampuan ke arah itu. Ternyata akhirnya Zaid kan Rasul tugaskan untuk menulis tiap Quran yang turun ya, maka Zaid bin Sabit itulah orang yang menulis dan mengumpulkan Quran. Nah ini kan kalau kita lihat kan jelas ya, dari dua sisi ini pun belum lagi yang lain ya, ini mana pada dasarnya sahabat itu Rasul tengok apa yang dia punya kemampuan. Nah kalau untuk urusan bagaimana mengatur urusan ekonomi keluar, itu Rasul menyuruh Abdullah bin Rawahah ya untuk memantau, istilah kita supervisornya lah ya, itu kan pernah disuruh Rasulullah ya, pergi ke Khaybar, lihat sana berapa panen kurma, nampaknya ini banyak ini kata Rasulullah ya. Ya orangnya berangkat, dia orangnya jujur, amanah ya. Sampai di sana orang-orang Yahudi saat itu karena memang lebih dari 3 kali lipat panennya, mereka ingin menyeleweng kan begitu. Tapi memang Abdullah bin Rawah ini dari memang sejak masuk Islam itu nampak ya pengaturannya. Maka waktu dia ikut perang pun, perang Tabuk, begitu Rasul sangat senang melihat keberadaan dia itu. Nah sebelum itu kan itu tadilah disuruh. Sampai di sana dia panggil semuanya, dia suruh kumpulkan. Sudah dikumpulkan, hitung katanya ya. Tapi sebelum dihitung ternyata mereka pengen ya, bahwa pengen kalau Abdullah bin Rawah itu ikut menginginkan keinginan mereka. Mereka tuh mau kalau panen lebih 3 kali lipat, bikinnya 3 kali, lebihnya itu bagaimana dia bagi-bagi nanti. Inilah ya, itu kan keuntungannya besar sebenarnya. 3 kali lipat panen aja sudah merupakan keuntungan yang besar. Jadi orang Yahudi ini ya minta supaya Abdullah bin Rawah tidak mengatakan lebih dari 3 kali lipat itu. Ya istilahnya kalau 4 kali lipat lah kita bilang ya, yang keempatnya itu itu mau dikasihnya sebagian sama Abdullah bin Rawahah, dan mereka mengumpulkan emas-emas orang istri mereka sogok. Mereka melakukan riswah, dia sogok itu Abdullah bin Rawah, ini emas istri kami, nah ini sebagian lebih dari ya kebiasaan panen kali ini untuk Anda, tapi tolong bilang sama Rasulullah itu ya 3 kali aja panennya, jangan lebih dari itu. Bagaimana katanya? Oh dia marah, nggak terima dia ya. Kau jangan mengajak aku untuk berdusta, menyeleweng ya, mengkhianati amanah. Tidak, dia Rasulullah, bukan orang sembarangan. Aku tahu kali siapa dia itu, dan aku sangat senang hidup bersama dia dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Hitung semuanya. Kalau kalian tidak mau hitung ya, nanti akan terjadi hal yang lain dari yang kalian inginkan. Takut Yahudi itu ya, dia tidak mau ya. Berapa kali Rasul mengutus dia itu, itulah kalau kita lihat kenapa dia, karena memang ada bakat dia sebagai orang yang mengawasi, supervisor kan begitu. Kalau banyak ya kalau kita lihat sebenarnya di dalam nilai-nilai keberagamaan kita ini, yang memang skill seseorang itu ada, nampak dia bukan tidak. Nampaknya inilah yang tinggal bagaimana mengarahkan
Ya kadang anak kita seperti ya suka kali ya mengutak-ngatik ya mobil-mobilan, pasang lagi ini hobi dia. Kadang-kadang apalagi seperti orang dulu ya. Kalau dulu tuh kita lihat dalam kesederhanaan itu apa itu ya, imajinasi itu tinggi. Tidak perlu sampai seperti sekarang beli mobil remote control. Bagaimana sampai ya, kalau ingat kali saya dulu tuh ya sampai kulit jeruk Bali itu pun bisa jadi mobil-mobilan. Coba lah ya, kulit jeruk Bali itu sekarang malah jeruk Bali pun udah susah kita lihat kan, udah repot nggak jadi apa. Dulu kulit jeruk Bali itu bisa dimodifikasi jadi mobilan, ditarik bisa jadi andong ya. Ini kan apa ya, itulah kalau kita lihat mainnya pikiran itu, skillnya itu bisa lahir dari seperti itu tadi. Ini hal-hal yang sebenarnya nampaknya sepele, tapi pada dasarnya ya bisa mengarahkan kepada kebaikan. Makanya Allah mengungkapkan wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah, dan Tuhanmu lebih mengetahui dan menunjuki jalan yang terbaik. Makanya kalau ada kadang orang satu sisi dia bikin ini dia gagal, tapi satu sisi memang dia bikin, ada situlah ya tangan dinginnya itu ada. Ya kadang-kadang ada yang begitu dia. Ya ketika dia berdagang ternyata tidak apanya, tapi ketika dia memegang ikan, beternak banyak, nah disitulah pula rezekinya tuh kita bilang sabila Allah, jalan Allah menunjuki dia itu. Inilah hal-hal yang sebenarnya perlu menjadi satu perhatian kita. Jadi setiap ya kita bicara terhadap anak ya, apalagi seperti sekarang, kalau saya lihat ya peluang ke arah beasiswa itu kan banyak, maunya sekolah kemana kemari. Ini kan kadang wah kita ini miskin, nggak usah lah ya kan, itu nggak perlu, nanti percuma aja begini. Inilah yang kadang-kadang akhirnya anak patah arang, ya sudahlah dimanapun jadilah. Nah begitu dimanapun jadilah ya sudah, dia biasa-biasa aja, nggak begitu serius ya, maka nilainya pun segitu-gitu. Nah kita memaksakannya juga, sementara mau keluar lagi akhirnya habis 3 tahun di tempat yang sebenarnya dia tidak inginkan. Ada siksaan batin ya begitu besar, nggak nentu dia ya, disuruhlah hal-hal yang tidak wajar atau tidak punya sesuai dengan skill kemauannya tadi. Akhirnya kita marah-marah sama dia, udah marah-marah ada kan selalu bentrok terus dalam kehidupan. Bagaimana kita bilang mau nilai keberadaan hidupnya itu nyaman ya, kita mau kita, dia mau dia, padahal disesuaikan dengan musyawarah namanya. Seperti Rasul kan juga menggambarkan la nadfata fil musyawarah, tidak akan ada penyesalan dalam musyawarah itu. Ada hal-hal yang bersesuaian dengan keinginan yang ada. Inilah kalau kita lihat ya. Nah, maka itu pada dasarnya sejak dulu pun kalau kita lihat bermacam-macam kerja orang, bermacam-macam kita bilang variasi orang menjalani kehidupan ya, dengan mencari nafkah, ataupun sebelumnya juga kita bisa lihat orang bisa bekerja bertukang, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu pada dasarnya kembali kepada syakil lah itu ya. Bagaimana skill, bakat, keahliannya itu yang memang Allah tawarkan. Yang ini merupakan variasi indahnya dunia yang bisa saling butuh membutuhkan. Ya kita membutuhkan petani, petani membutuhkan juga ya orang yang pandai besi untuk alatnya, pandai besi juga membutuhkan. Nah kan itu kita bilang saling terkait kita sebetulnya dalam kehidupan. Itulah indahnya dunia. Kalau tidak ada skill yang dibikin Allah dalam kehidupan ya, sementara kalau sudah punya hasil siapa yang menjualnya, kalau tidak ada pedagang yang menampung. Nah inilah kalau kita lihat ya, jadi itu satu hal yang sebenarnya nikmat untuk dirasakan ya, timbul at-ta'awun itu ya, saling tolong menolong dalam satu sisi yang pantas dan wajar dalam kehidupan kita. Maka itu skill ini sebenarnya satu hal yang membuat ya orang saling ya mengisi satu sama lain dalam nilai-nilai ya variasi kehidupan, dan itu bisa diawali sejak kecil, dipantau, dipandang, diarahkan ya. Kalau kira-kira masih bisa dirubah ya dirubah, jangan dipaksakan ya. Kadang-kadang seperti saya bilang tadi kan, kalau dipaksakan ya anak berbakti juga, tapi kadang-kadang apa ya separuh hati. Akibatnya apa? Nah, itulah yang kadang besar dia nggak menentu. Akhirnya nggak menentu, apalagi yang salah jalannya. Asal suntuk dia kumpul sama kawannya, dikasih